Halo, bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali. Namun, sebelum Anda menyimaknya, silakan klik subscribe, like, comment, and share. Tombol subscribe-nya ada di sudut kanan layar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kasus berikutnya masalah Google Suite for Education. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi kita akan coba saja login. Kita akan bantu SMP Dharma Praja, ya, Bali. Oke, saya akan semoga oke, mudah-mudahan ini benar akun adminnya. Kalau tidak berarti tidak akan terbuka ini admin.google.com ya. Oh, terbuka berarti memang ini akun admin, tinggal ini apakah super admin atau bukan. Oke, kita akan lihat. Oke, berarti sepertinya sih sudah juga ini. Ini sebenarnya sudah verifikasi domain, tinggal upgrade mungkin ini, ya, tinggal proses upgrade. Oke, saya cek dulu domainnya. Iya, ini sudah verifikasi domain, sudah ditambahkan ini domainnya benar, domain primernya. Setup Gmailnya juga sepertinya sudah, nanti kita coba ya, untuk mencobanya. Oke, kemudian saya akan lihat billingnya dulu, status billing penagihan. Kita lihat sisa waktu yang tersedia berapa lagi, apa masih cukup, karena sekali lagi ini hari ini waktu Indonesia malam Jumat, artinya dini hari waktu di Amerika ya. Nah, ini masalahnya waktu uji cobanya sudah berakhir ya. Nah, ini kasusnya berbeda lagi. Jadi masa trial 14 harinya sudah kelewatan ya. Nah, kalau masa trial 14 hari sudah kelewatan, bagaimana caranya? Ada dua cara sebenarnya. Ya, sepanjang masih bisa masuk ke Google Admin ini. Ada dua cara. Cara pertama adalah mendaftar dari awal. Ya, melakukan proses registrasi dari awal. Caranya dengan klik tindakan ini, batalkan langganan. Nah, batalkan langganan, kemudian baru registrasi ulang. Jadi seperti itu prosesnya. Dan ikuti tahapannya sampai proses upgrade. Mestinya pada saat kita melakukan proses registrasi, jadi proses registrasi itu sangat mudah sekali, mungkin hanya perlu waktu setengah jam, selesai, maka kita sudah memiliki Google Suite trial 14 hari itu. Jadi mestinya pada saat proses registrasi itu, setelah dia berhasil verifikasi domain, verifikasi Gmail, selanjutnya langsung proses upgrade. Langsung proses upgrade. Kita akan coba ini dulu ya, uji coba pastikan Anda melengkapi ini. Kita akan cek dulu. Mudah-mudahan masih bisa tanpa harus membatalkan. Ya, kita akan coba masih bisa masuk apa tidak ya. Konsolnya. Kemudian sorry. Kita langsung ke sini, permintaan upgrade. Ya, langsung saya ke permintaan upgrade. Ini harus saya ganti akunnya karena dia tidak mau ke ini akun yang ini ya. Oke, saya klik permintaan upgrade. Nah, ini penting, akun yang aktif adalah akun ini, Pak Inyoman Gede Trikusuma Diasa, admin mic. Karena kalau tadi akun saya ditolak terus, nah jadi harus dipindah akunnya ini ya. Jadi pastikan di sini sudah akun, baru buka link yang tadi. Link yang tadi itu adalah ini, klik permintaan upgrade ya. Oke. Nah, sudah benar, sesuai namanya di sini muncul. Saya coba lakukan upgrade, mudah-mudahan masih bisa ya.
Oke. 087 8 600 66 715. Alamatnya, NPSN-nya saya ganti 501 03 055. Kita cek. Oke, ini namanya ya. Jadi nama ini harus sesuai nih ya dengan yang ini. Kalau enggak nanti ditolak. Saya copy. Kemudian di mana tadi? Di sini kalau nggak salah ya. Nama institusinya SMA Dharma Praja Denpasar. Ketinggalan Denpasarnya nggak akan disetujui ya. Kemudian saya ini alamatnya Kota Denpasar ya. Oke, saya copy. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita batalkan, statusnya kita batalkan, saya kemana ke admin lagi sebelum saya lanjutkan, saya ulang, penting ini. Jadi dua kasus semacam ini, kalau tampilannya semacam ini kasusnya, ditangguhkan ya, ditangguhkan, Google Suite for Education ditangguhkan karena lebih 14 hari, maka kalau link ini masih muncul, gunakan link ini. Jika tidak, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan proses batalkan langganan. Ya, batalkan langganan, itu artinya nanti di proses batalkan, baru kita registrasi ulang proses dari awal. Itu ya, perlu diingat. Oke, saya lanjut ke sini, ke bawah lagi, situs web institusi. Kembali rujukannya adalah ini, ya. Karena kalau tidak, nah, website sekolahnya belum ada. Ini harus, nah ini jadi masalah ini di sini sebenarnya. Sekali lagi, dilihat di sini websitenya masih kosong di data referensi Dapodik ya. Ini yang bikin proses upgrade kadang bermasalah ya. Kenapa? Karena dia akan mengecek websitenya itu betul nggak milik sekolah tersebut. Jangan-jangan bukan ya. Nah, jadi ini harus segera diupdate nanti. Tapi kita akan coba lagi proses ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Berarti kita akan ikuti ini saja. Ya, situs webnya adalah SMP Dharma praja.sch.id. Saya akan coba buka ya di websitenya. Kebuka nggak? Jangan-jangan nggak ada nih websitenya. Oke, ada ya. Oke, saya copy aja ini. Copy. Saya pindahkan ke sini linknya. http SMPN Praja Indonesia pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, kemudian jumlah akun pengguna siswa 1000, keterangan detail. Nah, ini untungnya saya tadi masih ada. Mana historinya tadi? Oke, history. Where is history? Beda akun sudah nih. Sebentar. Mudah-mudahan masih bisa di sini. Saya akan kirim via WA sebentar. Wait a moment.
Oke, sebentar. Sebentar. Tadi sudah ada. Oke. Mm-mm. Oke. Ya, bikin lagi kalimatnya deh. Ya, mana. Ini, keterangan detail. Jadi saya harus bikin lagi nih kalimatnya. Nah, waktu trial akun G Suite kami sudah berakhir dan kami mengajukan permohonan untuk proses upgrading ke Google Suite for Education untuk sekolah kami. Semoga dapat disetujui karena kami benar-benar memerlukannya segera di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Nah, gitu bahasanya, bro. Oke. Ya, Adida. The trial period for our G Suite account has ended, and we submitted an application for upgrade process to Google Suite for Education for our school. Hopefully, it can be approved because we really need it soon in the COVID-19 pandemic. Saya bro, master di sini bro, harus pakai bahasa Inggris bro ya. Kirim. Nah, terima kasih telah menghubungi. Nah, sekarang saya akan buka Gmail-nya. Mudah-mudahan Gmail-nya masih berfungsi. Kalau tidak mau kita reset ulang. Ya, akunnya tadi adalah SMP ya. Oke, tambah akun. Nah, ini sudah, tinggal next. Semoga masih bisa terbuka emailnya. Banyak banget. Gagal ternyata, harus berlangganan. So, solusinya Bapak Ibu, ini kita kembali ke menu admin, berarti ini sudah nggak bisa. Mungkin udah terlewat lama ini ya. Jadi mau tidak mau tindakan kita adalah, kalau cara itu tidak bisa, karena membatalkan langganan ini prosesnya ya lumayan makan waktu Bapak Ibu. Ya, saya klik batalkan langganan, lanjutkan. Sedih rasanya Bapak Ibu gagal prosesnya. Aduh. Kita tunggu. Selesai Bapak Ibu. Apa langkah selanjutnya? Ya, kita harus melakukan proses pendaftaran sejak awal ya. Ini saya tutup dulu, banyak banget. Oke, pendaftarannya.
Ini saya buka linknya. Jadi linknya tadi, oh ya, mungkin ingin dicatat nih linknya, ya. Saya copy biar kelihatan nih. https://bit.ly/daftar G Suite Edu. D-nya huruf besar, G-nya huruf besar, S-nya huruf besar, E-nya huruf besar. Enter. Nah, next. Ini kita daftar dari awal. Benar-benar dari awal. Ya, mau tidak mau. Institution name-nya. Oke. Saya coba daftarkan, mudah-mudahan datanya ada. Kita cek. Kemudian primary or secondary education. Next. Institution website-nya yang tadi ini ya. Nah, ini copy. Paste. Please select 500 sampai 1000. Next. Indonesia, phone number-nya. Oke, sebentar. Saya masukkan admin. Kosong 878 600 66715. Next. Alamat sekolahnya ini ya, alamat sekolahnya Kota Denpasar. Oke. Denpasar. Kemudian provinsi Bali. Postal kodenya, postal kode di mana tadi, di sini ya. Kode posnya ini. Oke. Next. Oke, namanya tadi Pak I Nyoman. Gede kali ini ya. GDE gede. Last name-nya Tri Kusuma Diase. Kemudian current email address-nya, email address SMP Dharma SMP Dharma Praja 376@gmail.com. SMP Dharma Praja
SMP Dharma, SMP Dharma Praja, Praja 376. Does student system have? Iya, wajib punya. Kalau tidak bisa ya. Kalau no, I need one, ini proses ulang lagi. Jadi Anda disuruhnya beli domain dulu ya. Domainnya murah, SCHID itu tidak sampai 100.000 ya. Oke, your domainnya saya pastikan lagi, ambil dari ini. Kemudian saya paste di sini. Mudah-mudahan tidak ditolak. Karena baru saja kita tadi melakukan cancellation ya. Mungkin dia perlu waktu beberapa jam sebenarnya. Nah kan. Jadi sedang digunakan, you want this domain, I would like to use this version, please follow this step. Oke. Domain sudah digunakan. Nah, ini dibutuhkan waktu hingga 24 jam ya. Nah, jadi oke, saya coba ini ya. Login dengan sesi berakhir. SMP. Oke, kita akan cek.
Perangkatnya tidak terbaca. Coba cara lain. Caranya ini nggak ada handphonenya nih di sini, jadi verifikasinya harus menggunakan email. Panjang prosesnya nih. Semoga bisa, semoga bisa. Harus menunggu nih ya, 24 jam. Kita coba lagi. Spam, spam, spam. Saya Oke, jadi sepertinya memang tidak bisa dilanjutkan. Ini masuk ke Gmail-nya dan di Gmail belum masuk juga. Ini proses eh, pendaftaran masih membutuhkan waktu 24 jam. Ya, jadi apa, masih memerlukan saya masuk ke admin. Coba ya, kita coba masuk ke admin, masih bisa apa tidak. Dengan akun yang sebelumnya. Hmm, hmm, hmm.
file domain. Oke, domain primernya kita cek ke build-nya ya, ke build. Bisa kelihatan semua. Oke, kita cek lagi di penagihan. Kalau tidak, kita coba hapus nanti domainnya. Saya coba dulu ke sini. Enam jam juga menunggunya ya. Oke. Saya akan cek email di
akan cek. Deal setup. Masih. Sambil menunggu, mudah-mudahan ada waktu. Coba lagi. Jika tidak, memang harus menunggu 1 kali 24 jam untuk propagatingnya ya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya tidak bisa dilanjutkan, memang harus menunggu 1 kali 24 jam. Ini juga nggak bisa diakses. Saya kembali ke sini, kita next, bisa nggak? Atau saya proses ini dari awal ya. Oke, next. Ulang lagi nih. Kita coba sekali lagi, bila tidak bisa berarti memang harus nunggu. Oke, nama institusinya Primary, next, institusi webnya, next, student, next, 08, tanya 08, 78,
666.715. Next. Streetnya jalan Denpasar. Bali. Kode pos I Nyoman Gede Tri Kusuma Biasa. Address SMP Dharma Raja 376 @gmail.com. Oke, kita coba lagi. Apakah kita harus diminta menunggu 1 hari? Oke, kita coba next. Ya, positif ya, positif, kita harus menunggu 1 hari lagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya kita melakukan proses pembatalan terhadap akun Google Suite yang sudah melebihi masa trial 14 hari, sehingga tidak bisa kita lakukan lagi proses upgrading dan seterusnya. Nah, setelah kita lakukan pembatalan, permasalahan berikutnya yang muncul bahwa domain tersebut sudah digunakan sebelumnya. Nah, untuk itu Anda harus mengajukan proses pembatalan domain atau penghapusan domain ya. Dengan cara ini di domain name ini, yang ini diklik, nama domain yang akan dibatalkan, kontak email yang mendaftarkan. Nah, kemudian pilih delete existing G Suite ya. Kemudian setelah ini diklik, akan ada email masuk dari Google nanti yang akan memastikan bahwa apakah benar itu akan di delete. Kalau di delete, ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi pilihan jika itu di delete. Saya akan coba lihatkan opsinya, mudah-mudahan masih terekam ya. Jadi ini, pilihannya seperti ini. Yang pertama, tolong cek sebelum ini diiyakan untuk dihapus, tolong cek dengan orang lain yang ada di lembaga Anda yang sudah melakukan pendaftaran. Mungkin sudah dilakukan pendaftaran dan hanya lupa masalah username dan password administrator saja. Nah, jika itu yang terjadi dan kita tidak tahu siapa yang jadi admin pada saat itu, maka Anda bisa mereplay email ini dengan mengatakan, ini bunyi replay emailnya nanti, I want you to provide my contact detail to the existing admins. Jadi nanti mereka akan mengirimi kontak dari admin yang mendaftarkan itu agar kita nanti menghubungi dia. Jadi asumsinya seperti itu. Tetapi
Jika pilihannya itu kita juga tetap tidak tahu atau orang itu sudah tidak di sekolah lagi dan sulit dihubungi dan atau orangnya sudah meninggal, misalnya meninggal dunia, kita tidak tahu lagi adminnya apa, maka ini juga bisa Anda berikan alasan seperti itu. Nah, cuma untuk kasus yang saat ini karena dia kita tahu sebenarnya orangnya, cuma trialnya sudah melebihi dan kita tidak bisa melakukan proses baru lagi. Jadi kita sebelumnya prosesnya adalah melakukan remove dari pendaftaran sebelumnya untuk melakukan proses pendaftaran baru, maka yang dipilih adalah yang nomor 2 ini. Ya. Jadi kita balas kita reply ke email ini, ya, kita katakan bahwa kita ingin melakukan proses pendaftaran ulang karena akun sebelumnya itu sudah habis masa trialnya dan kita tidak bisa lagi melakukan upgrade. Nah, pada saat upgrade domain ini itu dinyatakan tidak bisa digunakan karena tidak bisa dilakukan proses pendaftaran kembali, pendaftaran baru karena sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, itu kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Intinya seperti itu. Nah, setelah itu kita kirim. Dan tidak akan lama setelah itu biasanya akan menerima email baru. Email barunya itu berisi seperti ini. Nah, ini kira-kira email barunya. Kami akan memproses pendeletan akun. Nah, tolong tambahkan CNAME record that was previously. Jadi kita tambahkan CNAME record yang sebelumnya sudah dikirim di email yang tadi di awal. Kita tambahkan CNAME record di email yang di hosting nanti di kontrol panel kita di DNS-nya ya, di DNS nanti ditambahkan CNAME yang baru yang sesuai yang sudah dikirim ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pendaftaran registrasi ulang. Cukup sampai di sini ya, jelas. Jadi kita nanti prosesnya lakukannya di mana? Melakukannya di kontrol panel di domain atau di kontrol panel hosting website sekolah kita. Selanjutnya kita akan coba proses, ini sudah dilakukan CNAME tadi kata pemiliknya, kita akan coba cek daftar ulang. Kita coba daftar ulang ya. Kita akan coba daftar baru. Mestinya tidak ada pemberitahuan domain sudah digunakan ya. Institusi name, sekali lagi institusi name-nya harus mengacu dengan, saya akan kembali ke sini, nama ininya adalah ya, kita akan cek dulu nih NPSN ini datanya, NPSN-nya saya akan tampilkan. Nah, ini namanya harus sekali lagi harus sesuai dengan data ini ya, data Dapodik penulisannya. Oke. Institution name, kemudian primary, secondary, bukan pendidikan tinggi, next. Kemudian institution website-nya di kontak ini. Nggak ada ya. Oke, di mana tadi? Di sini. Nah, ini websitenya. Kemudian select, saya pilih ini 1.000-2.000. Next, jumlah student aktifnya Indonesia. Saya akan masukkan nomor. Oke. Kemudian alamat ini akan saya ambilkan dari ini ya, dari ini alamatnya saya isikan di sini.
Kota Denpasar, Denpasar, Provinsi Bali. Kode posnya sekali lagi ambil semua datanya di sini ya, disamakan. Ini next, kemudian first name-nya Iwayan, sebentar, Wayan, datanya, datanya mana? Iya, kita tunggu ajan. Sebentar. Nama lengkapnya, oke. Bukan Wayan ya. Inyoman Gede Tri Kusuma Biasa. Current email address-nya, email address SMP Dharma Praja 376@gmail.com. SMP Dharma Praja 376@gmail.com. SMP Dharma Praja 376@gmail.com. Oke, next. Yes, I have one. Nah, di sini kemarin bermasalahnya untuk domain ini ya. Sudah lewat masa waktunya 14 hari, tidak bisa dilakukan proses upgrading lagi karena di admin Google-nya juga sudah terlock. Kemudian kita coba hapus permohonan baru, kemudian ketika dihapus pun masih terdaftar ya, makanya kita mengajukan penghapusan. Nah, setelah penghapusan CNAME-nya diganti. Sekarang kita masukkan di sini domain ya, domainnya. Kita masukkan domainnya, yang ini domainnya kita masukkan, semoga sudah bisa. Next. Nah, ini kejadiannya seperti kemarin, berarti domain ini sedang digunakan. Nah, kemarin kita pengajuannya di sini ya, pengajuannya kita di sini. Nah, ini berarti CNAME-nya masih belum beres ini di control panel ya. Jadi CNAME-nya belum beres di control panel. Kita tunggu ya.